Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menta Bro Prangin dengan NIM 210740053. Mata kuliah Kritik Sastra. Dosen pengampu Ibu Rani Ardesi Pratewi, SPD MPD. Di sini saya akan membahas sedikit tentang hakikat kritik sastra. Langsung saja, yaitu pengertiannya. Menurut H.B. Jasin, kritik sastra adalah pertimbangan baik dan buruknya suatu karya sastra yang disertai dengan alasan dan pendapat penulis kritik alias kritikus mengenai isi dari karya sastra yang dikritik. Kritik sastra merupakan cabang studi sastra yang langsung berhadapan dengan karya sastra secara langsung dengan menekankan pada aspek penilaiannya terhadap karya sastra tersebut. Dengan demikian, kritik sastra dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra yang melakukan analisis, penafsiran, dan penilaian terhadap teks sastra sebagai karya seni. Namun, pengertian atau definisi tersebut bukan satu-satunya pengertian mengenai kritik sastra. Masih banyak pendapat yang disampaikan oleh para kritikus sastra atau bahkan sastrawan yang mencoba merumuskan mengenai pengertian kritik sastra. Selanjutnya yaitu berdasarkan definisi atau batasan, jelas bahwa kritik sastra merupakan kegiatan penilaian terhadap karya sastra. Dalam realitanya, setiap karya sastra bukan materi yang ada dengan sendirinya, melainkan materi yang diciptakan oleh pengarang. Maka, kritik sastra dapat mencakup masalah kepengarangan yang bersangkutan dengan hakikat karya sastra, atau mencakup masalah hubungan sastra dengan kemanusiaan. Meskipun perlu ditegaskan bahwa sasaran utama kritik sastra ialah karya sastra atau teks, bukan pengarangnya. Fungsi kritik sastra. Fungsi kritik sastra antara lain untuk memperluas wawasan penulis, baik itu yang berkaitan dengan bahasa, objek, atau juga tema-tema tulisan, serta teknik bersastra dan menanamkan motivasi untuk menulis, dan meningkatkan kualitas tulisan pada karya sastra. Penciptaan teks kritik sastra ini tentunya tidak lepas dari fungsinya atau kegunaannya, yang dimana itu baik bagi penulis ataupun untuk pembacanya. Di dalam fungsi karya sastra ini terbagi menjadi dua, yang dimana yang pertama fungsinya itu ada untuk fungsi penulis, yang kedua itu bagi sang pembaca. Bagi sang penulis, kritik sastra berfungsi sebagai sarana edukasi di mana seorang kritikus bisa mempelajari dan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sebuah karya sastra. Bagi sang pembaca, kritik sastra memiliki fungsi atau manfaat, yaitu membantu pembaca dalam memahami suatu karya sastra. Karya tulis satu ini juga mampu menjadi sarana edukatif untuk menunjukkan estetika dan nilai-nilai moral dalam suatu karya sastra. Kritik sastra. Di dalam kritik sastra ini terbagi menjadi 4 bagian, yang dimana perannya yang pertama sebagai menjembatani kesenjangan antara pembaca dan karya sastra. Yang kedua, menumbuhkan kecintaan pembaca terhadap suatu karya sastra. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi suatu karya sastra. Yang keempat, yaitu membuka mata hati serta pikiran pembaca akan nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu karya sastra. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang hakikat kritik sastra. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.